Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidi wa habibi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah kembali pertemukan kita. Kita kembali menyambung hadis arba'in yang ke-13. Izin. Pada kesempatan kali ini ada salah satu hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari salah seorang sahabat yang bernama Abu Hamzah. Abu Hamzah ini adalah nama aslinya Anas bin Malik. Di dunia Islam ada dua itu, ada namanya Anas bin Malik, ada Malik bin Anas. Yang penting yang sering kita dengar apa? Malik gitu ya. Yang mana Anas bin Malik ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Malik bin Anas itu salah seorang tabi'in. Kita tahu mazhab itu ada 4 ya. Mazhab Imam bukan Abu Jana. Yang paling senior mazhab 4 apa? Mazhab Imam Abu Hanifah. Yang kedua mazhab Imam Malik. Yang ketiga mazhab Imam Syafi'i. Yang keempat mazhab Imam Hambali, Ahmad bin Hambal. Dan yang kedua itu mazhab Maliki, pendirinya itu Imam Malik bin Anas. Siapa? Malik bin Anas. Sedangkan yang ada di sini adalah Anas bin Malik. Jadi beda ya. Pendiri mazhab itu namanya Malik bin Anas, beda orang. Sedangkan yang kita bahas ini, perawi hadis ini adalah namanya Anas bin Malik, salah seorang sahabat. Dan ternyata Anas bin Malik ini adalah khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadimu itu artinya pembantu. Bahwasanya seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik ini adalah pelayan atau pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam kacamata orang terkadang ketika mendengar kata pembantu, pelayan itu mungkin orang akan berpikir akan membedakan. Benar enggak? Tapi ketika kata pembantu atau pelayan itu disandangkan dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembantu siapa? Pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pandangan sebelah mata itu jadi hilang. Bukan sebelah lagi, sudah dua-dua. Oke? Sama ketika mengatakan pembantu siapa? Pembantu Presiden Republik Indonesia, kan agak keren. Kalau misalkan pembantu siapa? Pembantu Ustadz Afrizal TW, nah, kurang keren. Tapi ketika sandangan tersebut disandangkan kepada orang yang luar biasa, maka hal tersebut menjadi luar biasa. Maka ketika orang mengatakan khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pembantu atau pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang jadi Masya Allah, beruntungnya orang ini menjadi pembantu atau pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti kata abdun. Abdun itu artinya apa? Hamba. Orang kalau dipanggil ya abdun, ya abdu katanya, wahai hamba, marah nggak kita? Marah. Baku hantam pun oke.
Ketika dia memanggil kita dengan sebutan hamba. Atau ketika ada mengatakan hamba dunia, marah kita kan? Hamba dinar, marah kita. Tapi ketika kata hamba tersebut disandangkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Abdullah, hambanya Allah, maka kata hamba itu tidak jadi kata yang tidak baik. Tidak lagi orang memandang kata abdun atau hamba itu pandangan sebelah mata, melainkan pandangan dengan pandangan yang luar biasa. Abdullah, siapa Anda? Abdullah, apa itu? Hambanya Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti ini khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa hadisnya? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Berarti hadisnya apa? Sahih. Palsu enggak? Bukan. Lemah enggak? Bukan. Kalau sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka hadisnya adalah hadis yang sahih. Sebelum kita berbicara tentang hadisnya Bapak Ibu semua, kita akan berbicara tentang sosok yang bernama Anas bin Malik. Ternyata Anas bin Malik ini adalah seorang anak yang berumur ketika umurnya 10 tahun. Dia itu dibawa oleh ibunya langsung ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan langsung diserahkan kepada Rasulullah. Umurnya berapa? 10 tahun. Kira-kira kalau sekarang 10 tahun itu kelas berapa? Semester berapa kalau kuliah? Semester 4. Kelas 4 SD. Ketika dia seumuran anak-anak yang kelas 4 SD, ibunya dengan penuh harap mendatangi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata ibunya merupakan orang-orang yang pertama sekali masuk Islam. Dibawa ketika hijrah ke Madinah, dibawa kemudian diserahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, wahai Rasulullah, ini anakku namanya Anas bin Malik. Kuserahkan kepadamu untuk melayani dan membantumu di setiap apa yang kau butuhkan. Umurnya berapa? 10 tahun. Ibarat kalau dalam bahasa kita itu apa? Nyantri. Kepada siapa? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nyantrinya itu bukan 3 tahun, bukan 6 tahun, sampai Rasulullah wafat. Ketika dia diserahkan berumur 10 tahun kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata Anas bin Malik ini khidmah kepada Rasulullah sampai Rasulullah wafat, dan ketika Rasulullah wafat umurnya itu 20 tahun. Jadi khidmahnya berapa tahun? 10 tahun sampai Rasulullah wafat. Dan menariknya Bapak Ibu semua, Anas bin Malik ini mengatakan, khadamtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Saya itu mengabdi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi pelayan Rasulullah selama 10 tahun. Fa wallahi ma qala li uffin qat. Dan demi Allah katanya, selama saya mengabdi dan menjadi pelayan Rasulullah, saya tidak pernah mendengarkan Rasulullah mengatakan uff. Uff itu kalau dalam bahasa kita bisa diartikan sebagai kata ah. Misalkan Anas bin Malik melakukan sesuatu, kemudian dilihat Rasulullah, kemudian Rasulullah mengatakan ah. Tidak pernah sama sekali. Bahkan Anas bin Malik bersumpah dengan nama Allah, tidak pernah saya mendengarkan Rasulullah mengatakan kata ah. Orang Arab itu bukan kata ah. Kalau kita kan kalau ada anak disuruh beli dulu apa? Garam gitu di warung. Ah, saya aja bu. Itu kan kata ah. Tapi orang Arab saya tidak pernah mendengarkan mereka mengatakan ah. Tapi mereka mengatakan uff.
Makanya di dalam Al-Quran disebut kata uf. Di dalam hadis disebut kata uf. Kalau orang Arab mengatakan kata uf, itu artinya kata dalam kita itu menandakan bahwasanya seperti ada perasaan, memang dia akan melakukan, cuman ada perasaan seperti agak kesal. Dan Anas bin Malik bersumpah dengan Allah, selama dia 10 tahun mengabdi kepada Rasulullah, tidak pernah ketika dia melihat Rasulullah itu kesal kepada Anas bin Malik terhadap sesuatu yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Bahkan pernah suatu ketika Rasulullah menyuruh Anas bin Malik ini pergi kepada suatu tempat, mungkin ada sebuah disuruh oleh Rasulullah yang namanya anak-anak, kira-kira ketika itu umur Anas ini 12 tahun atau 13 tahun. Ketika di perjalanan, Anas ini melihat anak-anak seumuran itu lagi bermain. Ya namanya anak-anak ketika melihat orang bermain, ikut main. Sampai 2 jam, 3 jam Rasulullah menunggu. Kemudian Rasulullah mencari dan ternyata melihat Anas bin Malik sedang asyik bermain. Apa yang dilakukan Rasulullah? Ternyata Rasulullah tidak pernah memarahinya. Kemudian diam-diam Rasulullah di belakang menutup mata Anas bin Malik. Kemudian Anas bin Malik merasakan bahwasanya yang menutup matanya itu tangan yang sangat lembut, yang sangat wangi. Kemudian dia sadar ternyata yang menutup matanya itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia memandang Rasulullah senyum, dan ketika itu Rasulullah mengatakan, "Bagaimana wahai Anas?" Kemudian Anas tersenyum, kemudian dia mengatakan, "Maaf wahai Rasulullah, saya lupa." Itu sekelas apa? Sekelas pembantu Rasulullah. Inilah saksi pembantu Rasulullah yang hidup di mana saja Rasulullah berada, dia ada. Dan dia bersumpah dengan nama Allah 10 tahun tidak pernah Rasulullah membentaknya, tidak pernah memarahinya. Bahkan kata Anas bin Malik, tidak pernah saya mendengarkan Rasulullah itu ketika saya melakukan sesuatu, Rasulullah tidak pernah mengatakan, "Kenapa harus kamu lakukan ini? Kenapa tidak kamu lakukan itu?" Rasulullah tidak pernah mengatakan itu. Bagaimana saksi seorang Anas bin Malik atas akhlak Nabi, yang mana dia ini adalah orang yang hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terkadang banyak para sahabat itu yang iri. Iri dalam artian sini iri yang positif. Mereka pengen waktunya itu selalu bersama Rasulullah, tapi mereka tidak bisa. Tapi Anas ketika berumur 10 tahun sudah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, suatu ketika Anas ini, ibunya itu mendatangi Rasulullah. Kemudian ketika mendatangi Rasulullah, ibunya mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, khadimuka Anas. Ini anak saya kan sebagai pelayan dan pembantumu. Ud'ullaha lah. Saya berharap kepadamu, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk kebaikan anakku ini." Apa kata Rasulullah? Rasulullah berdoa, "Allahumma aktsir malah wa waladah wa barik lahu fima a'taitah." Wahai Allah, perbanyaklah harta si Anas ini, perbanyak jugalah keturunannya, dan berkahilah setiap apa yang engkau berikan kepadanya. Doa Rasulullah ini, kalau kita buka dalam kitab Sahihul Bukhari, hadis-hadis yang sahih, kita mendapatkan doa Rasulullah itu. Ketika Rasulullah berdoa, beda dengan orang-orang yang berdoa pada biasanya. Ketika Rasulullah berdoa, itu tidak ada penghalang sama sekali. Ketika Rasulullah berdoa menandakan bahwasanya apa yang diminta Rasulullah itu adalah sesuatu yang terbaik. Maka terbukti Bapak Ibu semua, di antara para sahabat yang paling panjang umurnya adalah Anas bin Malik. Umurnya ada yang mengatakan dia wafat itu umur 109 tahun. Umur 109 tahun. Dan ketika melihat keturunannya ini kalau misalkan cucu, anak, cucu atau bahkan cicit itu 100 lebih. Berkat doa
Rasulullah. Dan ternyata Anas bin Malik ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dibanyakkan oleh Allah Subhanahu wa taala hartanya. Berkat doa siapa? Doa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau misalkan Rasulullah masih hidup kan enak, kita kan ingin sesuatu datang saja ke Rasulullah. Ketika ada cerita siapa namanya? Ukasyah, ketika Rasulullah menceritakan bahwasanya nanti akan ada di antara umatku yang mereka ini adalah golongan orang-orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Rasulullah ketika menceritakan di hadapan ketika Rasulullah menceritakan itu di hadapan para sahabat, ada salah seorang sahabat namanya Ukasyah. Ukasyah berdoa kepada Allah, mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha an akuna minhum. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku dijadikan ke dalam golongan orang-orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Apa kata Rasulullah? Wa anta minhum. Kamu termasuk ke dalam golongan itu. Kemudian ketika para sahabat melihat, mereka ingin meminta permintaan yang sama seperti Ukasyah. Kemudian berdiri lagi, wahai Rasulullah, bermohonlah kepada Allah agar aku digolongkan ke dalam golongan orang-orang seperti mereka. Apa kata Rasulullah? Sabaqaka Ukasyah. Kamu telah didahului oleh Ukasyah. Para ulama kita ketika melihat hal tersebut, mereka mengatakan bukan berarti Rasulullah tidak berkenan berdoa kepada mereka, berdoa untuk mereka. Akan tetapi Rasulullah ingin menutup celah, takutnya nanti ada yang dimohonkan Rasulullah dan ternyata mereka itu belum berhak mendapatkan tiket masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Orang-orang yang wafat dalam keislaman itu nanti ujung-ujungnya masuk surga. Tapi orang-orang yang masuk surga tanpa azab dan hisab itu punya tiket VVIP. Jadi kalau misalkan nanti punya tiket, diperlihatkan saja, oh langsung jalurnya beda nih. Kalau misalkan orang tidak punya tiket, jalurnya ini harus dihitung dulu. Soalnya pas hidup di dunia kok banyak nyusahin orang gitu. Ya, buat kebaikan iya, buat kezaliman juga iya. Gara-gara kezaliman yang dia buat, masyarakat banyak yang merasakan dampaknya. Buat baik mereka iya, tapi dihitung nanti, oh ini hisapnya agak lama ini. Soalnya yang merasakan apa yang mereka lakukan itu 280 juta jiwa misalkan. Nah itu hisapnya itu beda, jalurnya itu bukan jalur VVIP, panjang itu nanti. Ya, panjang. Maka ketika itu ya Rasulullah ketika menjelaskan itu mendoakan, ketika Rasulullah sudah berdoa ya, maka ketika itu Rasulullah pernah mengatakan di hadapan para sahabat, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu punya doa yang kalau diminta kepada Allah tidak mungkin ditolak sama Allah. Oke. Setiap nabi sebelum saya, kata Rasulullah, telah menggunakan doanya. Pernah dengar Nabi Lut kan? Ketika dibalikkan oleh Allah itu kaum Sodom itu kan Nabi Lut itu berdoa kepada Allah agar memberikan sesuatu kepada kaum Nabi Lut ini atau kaum Sodom ini, karena mereka melakukan perbuatan yang hewan pun belum pernah memikirkan seperti itu. Ditegur oleh Nabi Lut, mereka nggak dengar. Bahkan mereka katakan, Lut ini sok suci, keluarkan dia dari tempat kalian. Nabi digituin. Ketika itu Nabi Lut berdoa kepada Allah, Allah kabulkan langsung. Dikirim Allah malaikat Jibril, kotanya itu diangkat oleh malaikat Jibril, dibalik sama malaikat Jibril, jadilah sekarang itu laut mati. Nabi Nuh juga seperti itu. Tapi Nabi Muhammad SAW ada doa pamungkas yang Rasulullah tidak menggunakannya. Rasulullah menggunakan itu nanti ketika kita semua sebagai umat Nabi Muhammad membutuhkan syafaat dan pertolongan dari Allah. Ketika itu Nabi Muhammad bermohon kepada Allah agar menolong kita sebagai umatnya dengan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
Jadi ada juga pendapat para ulama yang mengatakan Anas bin Malik ini adalah salah seorang sahabat yang terakhir sekali wafat. Jadi kalau misalkan beliau ini wafat, setelah itu nggak ada sahabat lagi. Karena umurnya panjang. Coba bayangkan, dia umur 20 tahun, Rasulullah wafat. Hidupnya 80-an tahun baru wafat. Ketika Rasulullah wafat, 80 sampai 90 tahun setelahnya baru dia wafat. Jadi dia bertemu dengan para tabi'in. Dan bahkan para ulama mengatakan di antara para sahabat yang terakhir sekali wafat itu adalah Anas bin Malik. Itu berkat doa siapa? Doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama itu kan siapa? Abu Hurairah. Yang kedua Abdullah bin Umar. Yang ketiga adalah Anas bin Malik. Abu Hurairah itu meriwayatkan lebih daripada 5.000-an hadis. Abdullah bin Umar itu meriwayatkan 2.500-an hadis. Sedangkan Anas bin Malik 2.200-an hadis. Banyak enggak itu? Dulu enggak ada HP. Kalau orang sekarang kan kalau misalkan ingin merekam sesuatu direkam saja kan. Nanti bisa kalau misalkan butuh tinggal dibuka. Mungkin kalau misalkan dulu mereka kalau ingin mengingat sesuatu mereka catat. Atau di zaman 10 tahun sebelum kita, 20 tahun sebelum kita. Tapi di zaman para sahabat Rasulullah tidak ada buku catatan. Yang ada ingatan. Maka ketika ada para periwayat yang datang kepada mereka meminta hadis, mereka sampaikan hadis tersebut dari hafalan. Makanya para sahabat itu ingatan mereka sangat kuat. Kalau kita sekarang, kalau anak-anak mahasiswa sekarang itu kalau malas nyatet, difoto saja. Udah? Bukalah itu. Entah kapan dibukanya. Ibaratnya kalau sudah dipoto udahlah, itu terakhir, jadi artefak dia. Nggak akan pernah dibuka lagi. Karena kalau misalkan dibuka kan, ini kemarin apa ya catatan dosen itu ya. Kok tulisannya kayak huruf Sangsekerta gitu. Kalau dulu kan di zaman-zaman yang papan tulis dulu kan sebelum ada HP kan, kalau misalkan ada guru yang nyatet, kita nyatet kan. Nyatet di buku tulis, kemudian ketika pulang itu dibuka, dibaca, dihafal. Kalau sekarang enggak. Kadang-kadang mereka ke kelas itu bawa pulpen pun enggak. Jadi kalau misalkan udah dilihat, difoto saja, udahlah. Tunggulah dibuka itu, entah kapan dibuka. Nah, jadi ketika hal tersebut tidak melatih otak mereka untuk mengingat, maka ingatan tersebut akan semakin berkurang. Akan tetapi para sahabat ketika meriwayatkan hadis daripada Rasulullah, mereka setiap huruf itu mereka ingat. Rasulullah pernah mengatakan ini, Rasulullah pernah melakukan ini, Rasulullah pernah mengisyaratkan ini, Rasulullah. Jadi ingatan mereka itu sangat kuat. Buktinya adalah Anas bin Malik meriwayatkan 2.200-an hadis. Ketika Rasulullah mengatakan seperti ini, hadisnya tadi apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian. Maksud tidak beriman ini Bapak Ibu bukan berarti seseorang yang tidak melakukan ini langsung dia menjadi kafir, bukan. Akan tetapi para ulama mengatakan, para ulama hadis mengatakan la yu'minu ahadukum, maksudnya di sini adalah wal muradu bihi kamalul iman wa laisa nafyal imani bil kulliyah. Ketika Rasulullah mengatakan tidak beriman salah seorang kalian, maksudnya adalah tidak sempurna iman seseorang. Sampai dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Kalau dalam bahasa ulama itu, ketika dia atau seseorang melakukan sesuatu, dia akan memposisikan dirinya di posisi orang lain dulu. Kalau saya berada di posisinya, ketika saya melakukan ini, saya suka enggak? Kalau saya tidak suka, saya tidak akan melakukan ini kepada saudara saya. Kalau misalkan dia ingin memberikan sesuatu, ya, dia akan melihat, kalau saya dalam posisi orang yang diberikan,
kemudian saya memberikan ini, dia suka tidak? Kalau misalkan dia suka, berarti saya akan berikan itu. Tapi ketika dia misalkan memikirkan atau meyakinkan dirinya, kalau seandainya saya dalam posisi dia, kemudian saya melakukan ini, kemudian dia tidak suka, kemudian saya melakukannya, maka kata Rasulullah, di antara sifat orang seperti ini adalah orang yang imannya belum sempurna. Yang imannya belum sempurna. Maka kalau kita melihat hadis ini, Bapak Ibu semua, sebenarnya hadis ini bukan saja berbicara tentang sosial. Apalagi di hari-hari yang ada di hadapan kita ini kan, saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, Allah uji kan. Di sini dilihat tentang kesempurnaan iman seseorang. Apakah ketika dia melihat saudaranya itu ada perasaan sedih sebagaimana dirasakan oleh saudaranya? Atau perasaannya biasa saja? Kalau perasaannya biasa saja, kata para ulama terkait dengan hadis ini, kalau misalkan ada saudaranya yang ditimpa musibah kemudian dia biasa saja atau bahkan dia bahagia, menandakan bahwasanya iman seseorang itu belum sempurna. Iman seseorang itu belum sempurna. Karena hal ini bukan saja terkait dengan sosial, tapi terkait dengan keimanan. Bahkan Rasulullah mengatakan tidak sempurna iman seseorang. Makanya ketika ada orang yang tertimpa musibah, kemudian dia bersimpati, berempati, atau bahkan meneteskan air mata, dia bantu dengan doa, dia bantu dengan materi semampu yang dia bisa, menandakan bahwasanya imannya mendekati kata sempurna. Nah, makanya di sini kebaikan itu akan kembali pada seseorang. Ya. Dalam Islam kita punya keyakinan bahwasanya ketika seseorang melakukan kebaikan, kebaikan itu tidak akan lari dari seseorang itu. Kebaikan itu akan kembali kepada seseorang itu. Bahkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya hadis sahih, Rasulullah mengatakan da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Doa seorang muslim untuk saudaranya sesama muslim ketika tidak diketahui oleh saudaranya itu adalah doa yang mustajab. Oke? Inda ra'sihi malakun muwakkalun. Bahkan di dekat kepalanya ada seorang malaikat yang ditugaskan. Kullama da'a li akhihi bi khairin. Tatkala seseorang ini mendoakan sesuatu yang baik kepada saudaranya dan saudaranya itu tidak mengetahuinya, malaikat akan mengatakan apa? Amin walaka bimithlin. Malaikat ketika itu mengaminkan. Kemudian malaikat itu mengatakan walaka bimithlin. Untukmu yang sama seperti apa yang engkau doakan. Bayangkan ketika kita berdoa sesuatu kepada saudara kita, ini dalam segi doa saja, nanti ada hal-hal yang terkait ya. Ketika seseorang berdoa, ya Allah berikan kesehatan kepada si fulan, berkailah hidupnya, kemudian mudahkanlah urusannya. Ketika kita berdoa seperti itu, yang kita doakan itu tidak tahu kita berdoa untuknya, maka malaikat mengatakan apa? Amin. Kemudian malaikat mengatakan untukmu yang sama seperti apa yang engkau doakan. Yang berdoa atau mengaminkan ini siapa? Malaikat. Ketika dia sudah mengaminkan, kemudian malaikat itu berdoa. Bayangkan kita ketika melakukan sesuatu kebaikan kepada saudara kita, berdoa untuk saudara kita, diaminkan oleh malaikat, bahkan didoakan oleh malaikat. Maka perbanyaklah berdoa untuk kebaikan kepada saudara kita. Artinya kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Itu dari segi doa. Kalau dari segi kebaikan, bantuan dari segi materi, apa yang kita bisa, maka kebaikan itu tidak akan terpulang kepada orang lain, melainkan kebaikan itu akan terpulang kepada diri kita sendiri. Bahkan para ulama kita mengatakan ketika engkau melakukan sesuatu membantu saudaramu, jangan menganggap engkau sedang membantunya. Melainkan ketika engkau sedang membantu saudaramu, pada saat atau pada hakikatnya engkau sedang membantu dirimu sendiri. Karena kebaikan itu tidak akan lari. Ya, tidak akan lari.
Ketika kita memiliki perasaan saya membantu ini, kemudian dalam keyakinan kita, oh saya membantunya. Kan ada perasaan powerful gitu, maksudnya, oh saya ini yang lebih baik. Tapi ketika ada keyakinan dalam diri kita, saya membantu saudara saya, itu artinya saya membantu diri saya sendiri, artinya kita akan maksimal untuk membantu saudara kita. Ya, untuk membantu saudara kita. Nah, saudara kita ini kan sedang diuji seperti apa yang kita sampaikan. Ada satu hadis menarik Bapak Ibu semua, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dikatakan oleh Imam Tirmidzi hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Rasulullah ketika itu mengatakan, innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahu. Sesungguhnya Allah ketika mencintai satu kaum, Allah akan berikan ujian kepada kaum tersebut. Pernah dengar hadis ini? Pernah kan? Kalau dalam bahasa kita, Allah kalau sudah cinta kepada suatu kaum, Allah akan kasih bala. Bala itu ujian. Bala itu bencana. Menariknya, bukan hanya pada kata tersebut, akan tetapi pada potongan setelahnya ketika Rasulullah mengatakan, faman radhiya falahur ridha. Orang ketika sudah mendapatkan ujian dari Allah, kemudian dia ridho terhadap ujian tersebut, maka Allah berjanji akan memberinya keridhaan. Maka Allah berjanji akan mencintainya. Wa man sakhit, kata Rasulullah, falahus sukhtu. Akan tetapi ketika ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia marah sama Allah, dia mempertanyakan keadilan Allah, dia murka sama Allah, maka Allah akan memberikan apa? Allah akan memberikan kemurkaan kepada seseorang itu. Maka orang ketika sudah mendapatkan ujian dari Allah, dihadapkan kepada dua pilihan. Kalau dia ridho terhadap ujian tersebut, Allah akan beri keridhaan. Kalau dia tidak ridho terhadap ujian tersebut, bahkan dia marah sama Allah, dia mempertanyakan keadilan Allah, dia murka sama Allah, Allah akan berikan apa? Allah akan memberikan kemurkaan kepadanya. Bapak Ibu, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang Allah muliakan, kita sebagai seorang muslim atau kita sebagai mukmin, Rasulullah pernah menyampaikan kepada kita, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Muslim yang satu dengan muslim yang lain itu seperti bangunan, menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Ketika kita tahu bahwasanya orang ketika sudah dicintai oleh Allah, Allah akan berikan ujian. Kalau dia ridho, Allah akan beri ridho. Kalau dia tidak ridho atau marah, Allah akan berikan kemurkaan. Kita sebagai orang yang tidak diuji, ketika melihat saudara kita diuji, tugas kita apa? Tugas kita membantu saudara kita agar mereka kuat, agar mereka ridho terhadap apa yang Allah berikan berupa ujian. Mereka memang diuji, kita belum atau kita tidak. Tugas kita, sebagaimana Rasulullah sampaikan, muslim yang satu dengan muslim yang lain itu seperti bangunan, menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Ketika muslim yang satu melihat muslim yang lain diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu bahwasanya muslim itu ketika diuji oleh Allah, ketika dia ridho, maka Allah akan berikan keridhaan. Dia akan membantu sebisa mungkin menjadikan saudaranya itu ridho terhadap apa yang Allah tetapkan baginya. Caranya bagaimana? Membantunya. Dengan apa? Dengan doa bisa, dengan materi bisa, dengan apa yang dimampui oleh seseorang tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya kita tidak ingin saudara-saudara kita ini ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala mereka merasakan sendiri. Mana saudara-saudara muslim saya ini? Kenapa mereka tidak membantu? Kami diuji seperti ini. Allah itu tidak adil. Nah, ketika sudah mengatakan seperti itu, mereka seperti berjalan sendiri. Tapi ketika ada bantuan dari kita, mereka merasakan apa? Tidak sendiri.
Benarlah kata Rasulullah, mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan, menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Ketika dia melihat saudaranya tidak kuat, dia akan berusaha untuk menguatkan. Dia akan berusaha untuk menguatkan. Sama seperti hadis yang lain dalam riwayat Muslim, ketika Rasulullah mengatakan perumpamaan orang-orang beriman dalam hal mencintai, dalam hal menyayangi, dalam hal saling berlembut hati itu seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan demam dan tidak bisa tidur. Ketika mereka melihat saudara mereka di Aceh misalkan, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat merasakan sesuatu yang tidak enak, perasaan tidak enak tersebut seolah-olah mereka rasakan. Mereka akan menanyakan kepada diri mereka, apa yang bisa saya bantu untuk saudara-saudara ini? Di antara tempat yang paling berdampak itu di mana? Aceh Tamiang kan? Aceh Tamiang. Kebetulan di Aceh Tamiang itu seminggu kami tidak mendapatkan kabar dari saudara. Kebetulan di Aceh Tamiang itu, di Kuala Simpang itu, keluarga dari pihak ibu kami selama seminggu tidak ada kabar. Semalam ada kabar di WA saya mengatakan, Afrizal, alhamdulillah kami selamat, akan tetapi rumah kami hilang, toko kami hilang. Kami ketika itu menyelamatkan diri dengan cara memanjat di loteng. Ya, yang penting doakan kami. Yang penting doakan kami. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kami ridho. Kami ridho akan hal tersebut. Tidak mungkin Allah itu memilih kami kalau tidak ada hikmah yang terdalam di situ. Kalian tidak usah khawatir. Ya. Yang penting doakan kami. Kami akan mulai dari nol lagi. Segitu. Kita tahu bahwasanya itu tidak mudah. Bagi kita saja itu tidak mudah, apalagi bagi mereka. Ketika kita merasakan simpati, empati, kemudian kita berusaha untuk melakukan apapun yang bisa kita lakukan, ya, maka itu menandakan bahwasanya iman seseorang itu telah mendekati kata sempurna. Belum lagi ketika kita melihat di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, bahkan ini banjir bandang itu adalah banjir yang tertinggi kan. Kalau misalkan dilihat sekarang itu, kalau dilihat rumah orang itu bukan saja batasnya sedinding saja, itu lotengnya udah ada garisnya itu. Atau kata Gubernur Aceh itu ada 12 kecamatan hilang. 12 kecamatan hilang. Kalau kita ingin bertanya, apakah mereka mau diuji seperti itu? Enggak mau. Apakah sebelumnya itu Allah tanyakan kepada mereka, kalian mau enggak kalau saya uji? Enggak. Bukan mereka memilih, tapi Allah pilihkan kepada mereka. Ada hikmah tidak? Ada hikmah. Kalau menurut hadis ini, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai satu kaum, Allah akan uji mereka. Kasus tsunami dulu 2004. Ya. Ketika tahun itu kan kejadian 2004. Saya langsung menyaksikan itu air laut itu enggak ada air sama sekali, Bapak Ibu semua. Air lautan itu enggak ada laut sama sekali. Ikan itu lompat-lompat. Saya menyaksikan. Saya kira ketika itu ini kiamat. Ketika 2004 itu. Ini kiamat ini, saya bilang. Ketika air laut tidak ada sama sekali, ya. Ketika saya kuliah, kemudian ada salah satu supir Arab mengatakan ketika itu, tsunami yang terjadi di Indonesia, tepatnya di Aceh ketika itu karena kemaksiatan banyak di situ. Ketika itu saya tidak suka. Saya katakan kepada dia, supir ini, dari mana Anda mengatakan bahwasanya tsunami yang terjadi itu dikarenakan kemaksiatan di situ? Tidakkah Anda tahu bahwasanya Aceh di situ bagaimana ghirah mereka di dalam menegakkan syariat Islam? Bagaimana kepedulian mereka terhadap agama? Kemudian tiba-tiba ketika Anda melihat bencana seperti ini menandakan bahwasanya Allah marah kepada mereka, dan Anda mengatakan di situ banyak maksiat. Kalau kita berbicara tentang banyaknya maksiat, bukankah tempat-tempat lain jauh lebih banyak maksiatnya? Kenapa Allah tidak memilih itu? Ketika Anda mengatakan seperti ini, kalau memang itu tidak terjadi, Anda telah menfitnah orang-orang Indonesia, saya bilang. Ketika itu dia diam.
Jangan hanya ketika melihat berita seperti ini Anda mengatakan ini karena kemaksiatan. Tidak, saya orang yang tahu akan hal itu. Kemudian tiba-tiba ketika melakukan perjalanan lagi, saya coba tes ngaji nih orang Arab nih. Ketika itu dia dengan apa ya? Ada kan orang-orang itu kadang-kadang sok paten kalau dalam bahasa kita, maksudnya sok-sokan gitu. Ketika dia mengatakan kamu dari Indonesia kan, bisa nggak ngaji katanya. Oh bisa, insya Allah saya bilang. Coba katanya, saya baca. Kemudian saya tanya kembali, kamu bisa ngaji nggak? Bisa, oh saya orang Arab kok katanya. Oke, saya bilang, coba ngaji. Yang mudah saja, surah Al-Kafirun. Ketika dia baca, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal kafirun. Mana kulnya, saya bilang. Mentang-mentang kamu Arab, kamu hilangkan kul. Ini bukan berarti kamu Arab, kamu bisa seenaknya membaca ayat Al-Quran. Oh iya ya, ada kulnya ya. Padahal itu yang mudah saja. Tapi seolah-olah dialah yang faham atas segala sesuatu. Dengan mudah mengatakan, oh ini dengan itu, oh ini dengan itu. Berarti tidak semua orang Arab itu faham akan agama. Yang tidak sholat pun ada. Yang kayak Abu Jahal pun ada. Ya banyak. Arab maklum dan lain sebagainya. Loh kok bisa tahu Ustaz? Ya saya 10 tahun di sana. Saya tahu. Ya. Nah jadi ketika kita tahu bahwasanya ada saudara-saudara kita, kalau ini dikaitkan dengan hadis Rasulullah, ketika Allah mencintai suatu kaum, Allah akan uji. Kalau mereka ridho, Allah akan berikan keridhaan dan cinta Allah kepada mereka. Kalau mereka marah, tidak suka, murka kepada Allah, marah kepada Allah, maka Allah akan berikan kemurkaan kepada mereka. Posisi kita bagaimana? Bagaimana membantu saudara kita agar menjadikan posisi mereka itu kuat menghadapi cobaan itu. Sehingga mereka tidak mendapatkan kemurkaan Allah. Akan tetapi mereka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa kata Rasulullah? Muslim yang satu dengan muslim yang lain itu saling menguatkan. Ketika dia melihat saudaranya dapat masalah, dia akan membantu, memberikan masukan, berdoa untuk kebaikannya, membantu secara materi dan lain sebagainya. Agar apa? Agar saudaranya ini kuat. Nanti ketika dia diuji Allah, kebaikan itu akan kembali kepadanya. Akan kembali kepadanya. Ya. Bahkan di sini ada hadis yang pernah kita sampaikan. Sekarang kan banyak orang buka donasi dan lain sebagainya. Saya sama sekali tidak buka donasi. Saya sama sekali tidak membukakan hal itu. Tapi kita melihat dengan pandangan kita sendiri bahwasanya ada orang membuka donasi dan kita tahu bahwasanya mereka itu menyalurkan dengan yang sebenarnya. Meskipun yang kita keluarkan itu 10.000, 50.000, 100.000. Perhatikan hadis ini. Man tasaddaqa bi'adli tamratin, barang siapa yang mengeluarkan sedekah dengan senilai 1 biji kurma. Fallahu yataqabbaluha biyamini. Allah Subhanahu wa taala akan bahagia menerima sedekah tersebut. Bahkan Allah mengembangkannya, merawatnya sampai sedekah yang senilai biji kurma itu Allah rawat, Allah jaga sampai sebesar gunung. Syaratnya apa? Dia mengeluarkan sedekah tersebut, satu, tujuannya untuk Allah, niatnya untuk Allah. Yang kedua, dari hartanya yang halal. Kalau dia mengeluarkan dari harta yang tidak halal, meskipun 1 miliar, itu akan bermanfaat untuk orang yang menerima, tapi tidak bermanfaat untuk orang yang menginfakkan. Maka beruntunglah orang-orang yang Allah berikan kesempatan untuk mendapatkan nafkah yang halal ketika dia mengeluarkan, meskipun itu senilai biji kurma, Allah akan jaga, Allah akan rawat sampai senilai biji kurma itu sebesar gunung. Syaratnya ada 2, niatnya untuk Allah bukan untuk karena pamer. Yang kedua, harta tersebut meskipun 10.000 dari hartanya yang halal. Allah tidak akan pernah mengecewakan. Ya, Allah tidak akan pernah mengecewakan. Nah, ketika orang-orang yang sudah diuji oleh Allah ini, mereka ridho terhadap itu. Karena kita memberikan kekuatan, memotivasi mereka, menguatkan mereka, membantu mereka, maka ketika Allah sudah memberikan keridhaan kepada mereka, di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ternyata Innallaha ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibril. Allah itu ketika sudah mencintai seseorang,
Yang Allah lakukan pertama sekali itu Allah panggil Jibril. Siapa dipanggil? Jibril. Jibril siapa? Komandan malaikat. Ketika Allah memanggil Jibril, Allah akan katakan, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fahibbah." Wahai Jibril, saya telah mencintai seseorang, ini namanya. Saya telah mencintai ini orangnya, maka tugasmu cintai mereka. Kemudian fayuhibbuhu Jibril. Jibril akan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ternyata bukan sampai berhenti di situ saja. Jibril mengumumkan kepada penduduk langit. Apa dikatakan oleh Jibril? Jibril mengatakan kepada penduduk langit, "Innallaha ta'ala yuhibbu fulanan fahibbu." Sesungguhnya wahai penduduk langit, Allah itu telah mencintai si fulan. Mencintai mereka. Tugas kalian cintai juga mereka. Fayuhibbuhu ahlus samai. Maka ketika Jibril mengumumkan seperti itu, maka penduduk langit mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh malaikat Jibril. Itu tadi kalau kita kaitkan dengan hadis, ketika orang diuji, kalau dia ridho Allah akan berikan keridhaan, kalau dia ridho akan Allah beri cinta. Maka ketika Allah sudah ridho kepada orang-orang yang ridho terhadap ujian tersebut, maka Allah akan panggil siapa? Malaikat Jibril. Ketika sudah dicintai malaikat Jibril, dicintai oleh Allah, dicintai penduduk langit, maka yang terjadi apa? Hidup mereka akan dimudahkan oleh Allah meskipun di awal mereka mendapatkan ujian. Mereka kenapa? Mereka lolos ujian tersebut. Ketika mereka sudah lolos, mereka akan mendapatkan penghargaan dari Allah. Apa penghargaannya? Allah ridho kepada mereka. Allah cinta kepada mereka. Allah wajibkan kepada Jibril untuk mencintai mereka. Allah wajibkan kepada para malaikat untuk mencintai mereka. Karena apa? Karena mereka sudah ridho. Tapi kalau mereka tidak mampu ridho, maka Allah akan marah kepada mereka. Maka disinilah kesempatan bagi kita, setiap sholat kita doakan mereka. Mereka dikuatkan oleh Allah. Mereka diberikan kekuatan untuk ridho. Mereka diberikan kekuatan untuk bisa menjalani ujian ini. Yang namanya ujian itu bukan berarti Allah itu marah. Ujian itu kan kita sering mendengar kata istidraj ya. Istidraj itu kan ketika dia melakukan maksiat, Allah tambah nikmat. Oke? Allah tambah nikmat. Tujuannya apa? Agar ketika dia menikmati kenikmatan tersebut, dia mencintai kenikmatan tersebut, Allah cabut dengan tiba-tiba. Itu istidraj. Tapi bagi orang-orang yang dengan keimanan dia melakukan kemudian Allah uji, itu tanda apa? Tanda Allah itu cinta kepada mereka. Tapi penentuannya apa? Penentuannya setelah itu. Apakah kecintaan tersebut berhak untuk mereka atau tidak? Dengan cara apa? Kalau mereka ridho, Allah akan berikan ridho. Kalau mereka marah atau murka kepada Allah, maka Allah akan berikan kemurkaan. Sebentar. Oke. Ketika Rasulullah terakhir ini Bapak Ibu semua ya, sambil kita menunggu syuruk, di dalam hadis tersebut kan Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Itu kan kaitannya dengan apa? Dengan iman. Oke. Kita akan membuat sebuah analogi yang mana analogi ini akan memberikan pemahaman kepada kita ternyata iman yang kuat itu akan membantu kehidupan kita untuk menjalani segala cobaan dan ujian yang Allah berikan kepada kita. Seperti ini. 10 juta itu besar gak? Besar. Ya, besar kan? Ada yang bilang kecil. Di masjid ini kira-kira Ibu ada yang bilang kecil Bu? Besar ya? Oke. Ada yang bilang kecil nggak ada ya? Oke. Tapi bagi orang yang punya 1 miliar, 10 juta itu kecil. Oh berarti tandalah rekeningnya berapa ini. Ketika orang punya uang 20 juta, 10 juta itu besar. Benar gak?
Oke. Kenapa? Karena bagi orang yang punya 1 miliar, ketika dia mengeluarkan 10 juta, itu 1% dari hartanya. Ketika dia mengeluarkan 1%, sisanya berapa? 99% masih banyak. Ketika dia punya uang 1 miliar, dia keluarkan 10 juta, itu baginya kecil. Tapi bagi orang yang punya uang 20 juta misalkan, 10 juta itu besar. Kenapa? Karena itu 50% dari hartanya. Paham sampai sini? Kita lihat 10 juta itu angka yang sama. Tapi melahirkan pandangan yang berbeda. Bagi yang punya 1 miliar itu kecil baginya. Bagi punya uang yang 20 juta itu besar baginya. Ada yang memandang kecil, ada yang memandang besar. Padahal angkanya sama. Oke? Itu 10 juta itu sama diartikan seperti masalah atau ujian dalam kehidupan kita. Mungkin dalam pandangan seseorang, misalkan ada seseorang si A, dia menghadapi ujian. Kemudian si B melihat ujian itu besar. Tapi menurut si A, yang menghadapi ujian itu ujiannya kecil. Oke? Bagaimana? Karena ternyata perumpamaan 1 miliar atau 20 juta itu adalah tingkat keimanan. Ketika iman seseorang tinggi, ujian dalam pandangan itu kecil. Bagi orang yang imannya bermasalah, yang kecil itu jadi besar. Makanya pentingnya Rasulullah selalu mengkaitkan antara amalan-amalan tersebut dengan keimanan. Agar apa? Agar kita meningkatkan keimanan kita. Agar apa? Agar ujian dan cobaan yang ada dalam kehidupan kita tidak menjadikan kita tenggelam. Karena semakin tinggi tingkat iman seseorang itu, ujian itu datang tapi dalam pandangannya biasa saja. Meskipun dalam pandangan orang lain itu besar. Contoh, mungkin dalam pandangan orang yang terkena musibah, ujian banjir ini sangat luar biasa besar. Tapi karena mereka sudah ridho tadi, pandangan mereka ini pilihan Allah. Hikmahnya pasti ada, meskipun saya tidak mampu melihatnya sekarang. Yang menentukan apa? Tingkat keimanan. Fungsi kita apa? Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita berada untuk menguatkan saudara kita ketika mereka membutuhkan kekuatan agar mereka tetap berada pada koridor keimanan atau tidak? Kalau kita hanya diam, berarti yang bermasalah bukan iman mereka. Siapa? Iman kita. Berarti iman kita belum sempurna. Nah, makanya pentingnya iman ini. Karena apa? Saya mencari ayat. Kenapa bisa orang yang imannya tinggi itu, masalah yang dihadapi itu dalam pandangannya kecil? Karena ternyata orang yang imannya tinggi itu, ketika menghadapi ujian atau masalah, Allah berjanji tidak akan menjadikan dia menghadapi itu sendiri. Allah akan berikan kekuatan kepadanya. Ayatnya apa? Dalam surah Fussilat ayat 30. Orang beriman ketika mendapatkan ujian dari Allah, Allah berjanji apa? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Allah akan perintahkan malaikatnya, turun kalian. Si fulan ini beriman, tujuan kalian bisikkan kepada mereka alla takhafu wa la tahzanu. Enggak usah takut. Enggak usah sedih. Wa abshiru, kamu akan menerima berita gembira. Beritanya apa? Beritanya bahwasanya Allah meningkatkan derajatmu di hadapannya dan Allah telah mempersiapkan untukmu surga. Yang membisikkan siapa? Malaikat. Perintah siapa? Perintah Allah. Ketika apa? Ketika orang beriman mendapatkan ujian. Ketika dia mendapatkan ujian, dapat bisikan dari malaikat, motivasi dari malaikat, maka pandangan ujian di hadapan itu kecil. Tapi bagi orang yang tidak beriman, Allah akan menjadikan dia menghadapi ujian tersebut sendiri. Makanya berat. Makanya kadang-kadang kita melihat, oh berat di ujian ini. Tapi bagi dia tidak berat. Kenapa? Karena iman dia yang melihat ujian tersebut. Nah, makanya ini penting. Makanya kita kalau khotib naik mimbar, yang selalu diingatkan apa? Tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Kalau khotib lupa, khutbahnya nggak sah. Kenapa? Pentingnya seseorang itu mempertahankan dan meningkatkan keimanannya. Manfaatnya itu di sini, agar kita ketika menghadapi ujian dan masalah itu, dalam pandangan kita bisa dengan mudah menyelesaikan masalah tersebut.
Seperti itu. Nah, jadi penting ya kita meningkatkan keimanan. Bukan saja pemasukan yang kita tingkatkan, tapi keimanan juga kita tingkatkan. Wallahu taala alam bishawab. Kalau ada yang ingin bertanya kami persilahkan. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. 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 Rate-nya antara 60 sampai 70. Iya, iya. Oh, bagaimana nih kelebihannya gitu ya? Bagaimana kelebihannya gitu ya? Oke, baik. Bisa? Udah? Oke. Rasulullah tentang Anas bin Malik umurnya 109 tahun misalkan. Tapi Rasulullah ada mengatakan a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Rata-rata umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Setelah itu Rasulullah mengatakan wa aqalluhu man yajuzu dzalik. Di antara rata-rata itu ada orang-orang yang melebihi daripada 60 sampai 70 itu. Tapi jumlah mereka sedikit. Akan ada orang yang sampai umurnya 100 tahun ada. Bukan berarti mereka itu bukan umat Nabi Muhammad. Rata-ratanya 60 sampai 70 tahun. Nah, pertanyaan saya sebelum itu, di sini yang umurnya 70 ke atas ada? Oh, Pak Haji, banyak kan? Bukan berarti orang-orang yang berumurnya 70 tahun ke atas itu bukan umat Nabi Muhammad. Rasulullah sudah mengatakan rata-rata seperti itu. Akan ada orang-orang yang sedikit, jumlahnya tidak banyak. Allah melebihkan umur mereka. Allah melebihkan umur mereka. Mereka masuk dalam kategori umatku juga, kata Rasulullah kan? Kenapa Allah memberikan umur yang panjang kepada mereka? Karena ada hikmah di situ, mudah-mudahan dengan umur yang panjang tersebut amalannya juga banyak. Ibnul Jauzi, salah seorang ulama besar dalam mazhab Hambali, karangan beliau banyak. Beliau itu ketika kalau ngisi kajian yang hadir ribuan. Dulu nggak ada YouTube, yang hadir ribuan. Beliau selalu berdoa, ya Allah panjangkanlah umurku. Agar apa? Agar aku makin banyak mengumpulkan amal soleh. Makanya orang semakin panjang umurnya, semakin banyak amalnya, semakin banyak ilmunya, itu lebih baik. Karena apa? Orang kalau sudah wafat, itu nggak akan bisa kembali lagi kan? Kalau misalkan kayak kita tiba-tiba 1 menit kemudian wafat, ketika ditanya sama kita, mau dijemput sekarang nggak? Mau nggak kita? Belum ada yang mau kan? 100 tahun kemudian pun, kalau ditanya pertanyaan yang sama, akan ada jawaban yang sama. Kita tidak akan pernah siap. Kenapa? Karena diri kita tahu ternyata kehidupan setelah itu mencekam. Maka yang akan membantu kita apa? Dengan perbanyak amal soleh. Salah satu cara untuk memperbanyak amal soleh dengan cara apa? Panjang umur. Makanya orang tua kita ini yang panjang umur ini kita doakan agar semakin banyak mendapatkan amal soleh, dimudahkan urusannya, dan juga hal tersebut untuk kita dimudahkan kebaikan dunia akhirat. Seperti itu. Artinya jumlah mereka ada Bapak, tapi tidak banyak. Buktinya saja kalau kita hitung di sini mana yang lebih banyak? Umurnya di atas 70 tahun atau di bawah? Di bawah kan? Nah, seperti itu. Yang lain? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu. Iya. Langsung nembus. Jadi tentu ada sebab akibatnya. Iya. Artinya bahwa tentu ada teorinya atau ada rahasianya. Tolong bisa. Oh, kita sebarkan rahasianya nih. Ya.
Jadi nggak jadi rahasia lagi, Pak. Dulu waktu umat dulu itu Muhammad masih hidup, kita dapat Oke, oke, kita ini sekarang tidak ada baginda Rasul. Caranya gimana? oke, Cara menembus kepada Allah. oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sudah wafat. Kalau Rasulullah ada bersama kita, mudah kita minta doa, kan gitu. Tapi di banyak hadis, Rasulullah telah meninggalkan kisi-kisi. Ada di antara yang Rasulullah sampaikan, di antara doa-doa orang yang ketika berdoa kepada Allah tidak Allah tolak, yang paling kuat itu orang tua untuk anak. Benar? Oke. Makanya orang-orang anak yang masih ada orang tuanya selalu minta doa kepadanya. Karena ketika orang tua sudah berdoa, itu tidak ada penghalang. Maksudnya, memang Rasulullah sudah tidak ada, tapi doa-doa tersebut masih ada di antara orang-orang yang memang Allah khususkan mereka. Di antara doa lagi apa? Orang yang dizolimi. Di antara doa lagi apa? Orang yang soleh. Makanya kalau kita melihat orang soleh, yang pernah kita ceritakan ketika itu, dia ini kalau misalkan memasukkan sesuatu ke perutnya, dia tidak mau kecuali dia melihat benar-benar, misalkan contoh, hewan dipotong itu benar-benar dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Artinya dia menjaga sekali apa-apa yang dimasukkan ke dalam perutnya. Hal-hal kalau misalkan dia belum yakin, kalau dalam fikih kita bilang itu oke, itu sah. Tapi ada orang-orang yang levelnya itu lebih tinggi, menjaga kewaroannya. Maka kata para ulama, kalau kalian mendapatkan itu, minta doa kepadanya. Mungkin saja ketika kita berdoa, ada 1-2 syarat yang belum kita penuhi. Mungkin ada sesuatu yang bermasalah dalam perut kita, mungkin kita lagi tidak ngomong dengan saudara kita, mungkin kita lagi ada yang tidak suka dari orang tua kita kepada kita. Maka ketika kita berdoa itu nggak nembus. Tapi ketika kita minta doa kepada orang tua misalkan, minta doa kepada orang soleh, itu nembus. Makanya disunahkan apa? Ketika kita menemukan orang soleh, misalkan para ulama yang mengamalkan ilmunya, kita minta doa, itu sebenarnya kuncinya. Karena tidak ada penghalang. Maka kisi-kisinya itu sudah dibagikan Rasulullah. Nah, gimana? Tapi kan Ustaz, dalam surat Al-Fatihah, Iya. jadi kalau orang kayak menembus kepada Iya. langsung Oke. Oke. itu tadi rahasianya. Kenapa tidak dikabulkan atau berhambat atau lama? Nah, itu perkara itu memang ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamulah kami beribadah, kepadamu kami berdoa, itu kan ayat. Ayat itu dijelaskan oleh apa? Oleh hadis. Ya, dijelaskan oleh hadis. Maka ada perkataan daripada Imam Qurtubi. Ketika kita berdoa, pernah nggak kita mengatakan kayaknya doa saya ini nggak dikabulkan? Kata Imam Qurtubi, ketika ada seseorang yang mengatakan bahwasanya saya sudah lama berdoa, tapi Allah tidak mengabulkan, maka doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Kita pernah sampaikan hadis Rasulullah ketika seorang berdoa akan mendapatkan salah satu daripada 3 kemungkinan. 1, diijabah oleh Allah. Kalau tidak kemungkinan pertama, kemungkinan kedua apa? Dihindarkan dari mara bahaya. Kalau tidak kemungkinan pertama, tidak kemungkinan kedua, kemungkinan ketiga, apa itu? Allah akan tabung jadi pahala. Dijadikan pahala di akhirat. Kata Imam Qurtubi, orang kalau misalkan sudah berdoa kepada Allah, kemudian dia mengatakan, saya sudah lama berdoa, tapi kayaknya Allah tidak mengabulkan, atau bahkan Allah tidak mengabulkan, dia tidak akan dikabulkan oleh Allah doanya. Kemungkinan pertama tidak, kemungkinan kedua tidak, kemungkinan ketiga tidak. Kenapa? Karena ternyata kata Rasulullah, ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwasanya doamu itu dikabulkan oleh Allah. Dia saja tidak yakin. Bagaimana Allah akan mengabulkannya? Maka untuk doa-doa tersebut tidak hanya dapat dipahami dari ayat. Tapi ada apa? Ada hadis yang menjelaskan tentang tata krama daripada doa. Syarat-syaratnya, perutnya harus terhindar dari yang haram.
dia tidak punya masalah dengan keluarganya, bukanlah orang yang hobi memutuskan tali silaturahim, bukanlah orang hobi yang gosip dan lain sebagainya. Syarat-syaratnya itu ada, dijelaskan di mana? Di hadis. Nah, jadi itu kaitannya selalu ke situ, Pak. Nah, jadi doa itu bukan saja kita minta ya Allah, kabulkan ya Allah, tidak. Tapi ada tata keramanya. Kalau kita jelaskan ini 2 kali pertemuan. Harus yakin. Karena kita melihat dengan mata terbatas kita. Sementara Allah melihat dengan mata dengan sesuatu yang tanpa batas. Wallahu taala alam bisawab. Baik, kita cukupkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita ilmui pada hari ini Allah mudahkan untuk kita amalkan, dan kita akan menyelipkan doa untuk saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Aceh. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Sumatra asy-Syamaliyah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Sumatra al-Gharbiyah. Allahumma tsabbithum, Allahumma tsabbit aqdamahum waj'alhum min ibadikal aqwiya'is salihin al-muttaqin al-muflihin. Ya Rabbana innana na'lamu anta Rabbuna waj'alna min ibadikas salihin al-muttaqin ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.